Oke, baiklah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Zelviana dari Program Studi Magister Pendidikan IPA dengan NPM 21230250007. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat sebelumnya mengenai kajian literatur pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sunyono MSI, Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Dr. Fianti MPD. Baiklah, yang akan saya bahas mengenai kajian literatur untuk pertama kalinya yaitu makna kajian literatur. Apa sih literatur itu? Baiklah, menurut Setiosari, pada tahun 2013 memaknai kajian literatur sebagai bahasan atau bahan-bahan yang terkait dengan suatu topik dalam penelitian. Sedangkan menurut Suwandi, pada tahun 2017 memaknai kajian literatur sebagai sumber acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kajian literatur atau literatur review adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik. Selanjutnya, macam-macam kajian literatur. Yang pertama, literatur primer, yakni karya tulis atau deskripsi langsung dari pemikiran asli seseorang, seperti artikel jurnal, karya akademik, dan karya ilmiah lainnya. Yang kedua, literatur sekunder, yakni bentuk karya tulis yang menunjukkan, meringkas, menafsirkan, atau menilai literatur yang asli, seperti bibliografi, literatur primer, katalog, indeks, dan lain-lain. Dan yang ketiga, literatur tersier, yakni literatur yang terdiri dari literatur primer dan literatur sekunder yang merupakan upaya pengumpulan, penyarian, dan pemindahan seperti ensiklopedia, review, dan lain-lain. Sulistyo Basuki pada tahun 1996 membedakan literatur berdasarkan sifatnya menjadi tiga. Yang pertama, dokumen tekstual, menyajikan isi lengkap dalam bentuk teks tertulis untuk kemudian dibaca oleh pemakai, meliputi buku, majalah, kumpulan statistik, kartu katalog, dokumen administratif, dokumen perundang-undangan, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen non-tekstual, memuat teks tertulis, namun bagian utamanya disajikan dalam bentuk bukan tertulis atau bentuk lain. Bentuk lain yang dimaksud misalnya bentuk gambar, suara dengan tujuan dilihat, didengar, ataupun dimainkan oleh pemakai. Yang selanjutnya yaitu dokumen campuran, merupakan dokumen yang menggabungkan dokumen tekstual dengan dokumen non-tekstual menjadi satu dalam membahas sebuah subjek. Misalnya, buku ajar bahasa Inggris dilengkapi dengan kaset. Selanjutnya ada perlunya kajian literatur. Menurut Sumarsono pada tahun 2004, perlunya kajian literatur yaitu yang pertama dapat menetapkan batasan-batasan bidang penelitian mereka. Yang kedua, dapat mengetahui landasan teori yang layak untuk digunakan. Dan yang ketiga, dapat menghindari dari riset yang serupa. Selanjutnya, tujuan kajian literatur. Apa sih tujuan kajian literatur itu? Menurut Narbuko pada tahun 2012, adapun tujuan literatur itu ada mencakup empat poin. Yang pertama, yaitu memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat melakukan kontrol. Yang kedua, menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti. Yang ketiga, dapat mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan dalam hipotesis. Dan yang keempat, menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian.
Nah, di sini ada tujuan kajian literatur menurut Bird and Land pada tahun 2009. Ada dua tujuan utama dari kajian literatur tersebut. Yang pertama, kajian literatur yang dilakukan dengan tujuan untuk menulis sebuah makalah atau untuk memperkenalkan kajian-kajian baru dalam topik tertentu. Dan yang kedua, dari kajian literatur menurut Bird and Land pada tahun 2009 yaitu untuk kepentingan proyek penelitian sendiri. Dan yang selanjutnya ada kriteria sumber kajian yang baik. Adapun kriteria sumber kajian yang baik meliputi yang pertama relevansi, kesesuaian, kecocokan, variabel yang diteliti dengan teori yang digunakan. Yang kedua yaitu kelengkapan, banyaknya ragam sumber yang dibaca, dan yang ketiga kemutakhiran, makin baru sumber yang digunakan, makin mutakhir teori yang dikemukakan. Selanjutnya mengenai fungsi utama kajian literatur. Adapun fungsi utama dari kajian literatur itu sendiri yaitu dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Sedangkan menurut Kusuma pada tahun 2007 dapat dijelaskan fungsi utama dari kajian literatur yaitu dapat memastikan pernahkah masalah yang diteliti dilakukan peneliti lain, apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan memuaskan atau tidak, dan yang terakhir mengungkapkan kekasan masalah yang diteliti. Selanjutnya cara penggunaan kajian literatur. Di bawah ini diperlihatkan 3 cara dalam menggunakan kajian literatur. Yang pertama berdasarkan fungsi kajian literatur, yang kedua berdasarkan kriteria, dan yang ketiga itu berdasarkan tipe kajian. Dapat teman-teman lihat sendiri pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada jenis kajian literatur. Menurut isi dan cara penyajiannya, kajian literatur dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni yang pertama konteks review, yang kedua historical review, yang ketiga integrative review, yang keempat methodological review, yang kelima self-study review, dan yang keenam theoretical review. Nah, yang pertama konteks review itu bentuk review yang umum dalam kajian literatur, di mana penulis itu menghubungkan satu topik kajian khusus kepada khazanah pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, historical review adalah bentuk review yang melacak satu topik atau topik isu tertentu sepanjang masa. Yang ketiga ada integrative review, suatu jenis review yang umum di mana penulis menyajikan dan meringkas pengetahuan ke dalam satu topik tertentu. Yang keempat, methodological review, review yang membanding-bandingkan dan mengevaluasi kekuatan relatif metodologi dari berbagai kajian. Yang kelima ada self-study review, review di mana penulis memperlihatkan keakraban dengan satu bidang kajian tertentu. Dan yang terakhir ada theoretical review, review khusus di mana penulis memaparkan beberapa teori atau konsep yang berpusat pada satu topik dan membandingkan teori tersebut. Selanjutnya ada media pencarian literatur. Yang pertama dapat dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan umum seperti perpustakaan. Yang kedua, dengan memanfaatkan akses internet untuk mencari sumber literatur. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian literatur di internet, ada 3. Yang pertama itu sumber pustakanya harus jelas. Dan yang kedua, kata kunci dalam mencari sumber pustaka. Dan yang ketiga, gunakan daftar jurnal online sebagai referensi. Nah, adapun aplikasi pencarian literatur itu ada banyak sekali. Di sini saya hanya menggunakan atau memilih 2 aplikasi yaitu Google dan Clinical Key. Nah, teman-teman semua bisa saja menggunakan aplikasi lain untuk mencari literatur karena aplikasi dalam pencarian literatur itu sangat banyak sekali. Di sini saya hanya memberikan contoh 2 saja. Oke,
Cukup sekian presentasi dari saya.